Pihak keluarga Peggy Setiawan yakin jika Peggy bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki seperti yang dikatakan saksi AF. Bahkan paman Peggy, Ibnu, juga kesal dengan ungkapan AF yang membuat Peggy ditahan polisi, lantaran Peggy adalah pemuda yang baik di pandangannya. Dikutip dari tribunnews.com, AF mengaku menyaksikan detik-detik Vina dan Eki dibunuh. AF juga membenarkan Peggy Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa kejadian. Kesaksian saksi kunci AF ini rupanya dibantah oleh seorang warga yang tinggal di dekat lokasi kejadian. Warga tersebut bernama Ferry Irianto yang meragukan kesaksian AF saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menurut Ferry, penjelasan AF tidak dapat dipercaya karena berbagai alasan. Ferry menegaskan jika kesaksian AF dapat dibuktikan, ia bahkan rela para terpidana dan Peggy dihukum. Namun ia meragukan pernyataan AF tentang adanya warung di depan tempat kerja AF yang menjadi lokasi pertemuan para pelaku. Lebih lanjut, Ferry menambahkan bahwa warung terdekat berada di depan MAN 2 Cirebon dan warung tersebut sudah ada sejak lama, namun jaraknya cukup jauh dari tempat cucian mobil. Selain itu, Ferry juga meragukan klaim AF yang mengaku bisa melihat para pelaku termasuk Peggy berada di lokasi kejadian. Ferry yang tinggal di belakang SMPN 11 Cirebon memang melihat para terpidana sering menongkrong di depan sekolah tersebut. Kendati begitu, Ferry berharap agar semua informasi dalam kasus ini bisa terbuka secara transparan. Sosok Melmel muncul di tengah pengungkapan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM, mengaku kemunculan Melmel menguntungkan kliennya yang dijadikan tersangka oleh Polda Jabar. Tony RM pun mengaku siap mendampingi Melmel untuk memberikan pengakuan. Hal tersebut disampaikan Tony melalui channel YouTube-nya pada Jumat 31 Mei. Tony mengaku kehadiran Melmel luar biasa bagus bagi Peggy alias Perong. Pasalnya dalam acara di salah satu stasiun televisi, Melmel mengaku melihat kejadian penganiayaan Vina dan Eki pada 2016 silam. Bahkan menurut pengakuan Melmel, dirinya melihat hingga mengenali beberapa pelaku, termasuk Tatal dan beberapa tersangka yang sudah dipenjara. Tony menegaskan Melmel dapat menjadi saksi kunci bagi kliennya yakni Peggy Setiawan. Menurutnya, Melmel dapat menjelaskan bahwa sang klien yakni Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina. Lantas Tony memberikan pesan kepada sosok Melmel agar tidak takut menegakkan kebenaran. Ia pun berjanji akan memberikan pendampingan hingga melibatkan LPSK untuk Melmel. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, mengatakan ada saksi kunci yang mematahkan bantahan Saka Tatal. Adapun saksi tersebut melihat Saka Tatal terlibat dalam kasus penganiayaan Vina dan Eki di Cirebon. Dikutip dari Tribun Jakarta, Tony RM mengatakan saksi kunci yang melihat kejadian pada 2016 yang lalu itu adalah Liga Akbar. Bahkan pernyataan Liga Akbar telah tertuang dalam isi putusan pengadilan saat menjadi saksi. Tony mengatakan Liga Akbar merupakan teman Eki yang berkenan memberikan kesaksian di pengadilan. Menurut pengakuan Liga Akbar, ia melihat Eki dan Vina dilempari batu oleh sekelompok orang bermotor. Beruntungnya Liga Akbar juga selamat dari pengejaran sekelompok orang tersebut. Di satu sisi Saka Tatal memberikan sebuah pernyataan bahwa dirinya diserang balik oleh sosok Melmel. Adapun Melmel merupakan orang yang ikut bersama Vina dan Eki sebelum keduanya tewas. Namun hingga saat ini belum terungkap apakah sosok Melmel dan Liga Akbar merupakan orang yang sama. Sementara Melmel mengaku melihat Saka Tatal terlibat dalam penganiayaan Eki dan Vina di Cirebon. Keterangan Kang, gimana tanggapannya Kang? Ya tanggapannya yang seperti kemarin itu, gitu loh. Karena kesaksian dia itu, ya saya bisa dibilang ya,
Semua juga sama lah gitu tuh. Mungkin menilai si Aib itu bersaksi itu banyak keraguan. Pakai masker, gestur tubuhnya, matanya gini-gini. Ya saya juga sama kayak gitu. Makanya saya kesel kalau memang dia bisa membuktikan dan itu benar. Ya udah, berarti terpidana ini dihukumlah seberat-beratnya. Hanya saja kan turun ke lapangannya itu biar tahu semuanya gitu tuh. Warungnya yang sebelah mana, karena saya juga perokok aktif. Itu tuh kalau malam saya nyari rokok juga agak susah. Kalau lagi nggak punya duit kan belinya ketengan, Mas. Gitu tuh, kalau punya duit ya ke Alfa gitu. Kalau nggak punya duit ketengannya nggak ada di situ warung. Jadi saya tahu banget belinya di mana warungnya. Itu aja. Pada saat dia bilang, pada saat itu melihat kejadian itu dan sedang di warung, itu nggak ada warungnya sebenarnya. Nggak ada. Warung ada yang lama itu yang sudah saya videokan di channel YouTube-nya Pak Dedi. Itu lengkap di situ. Warung Madura yang sebelah sebelum Alfamart, dekat Alfamart, sama warung yang di depan Mandua. Itu warung yang paling lama dan jauh sebetulnya dari iya, jauh banget. Jangankan malam, siang pun nggak terlihat ya. Sedangkan dia Sama-sama. dia bilang warungnya di sebelah mana? Warungnya sampingnya SMP 11 katanya, di sampingnya. Nggak ada. Ada kalau lihat di map di 2015 itu ada warung Deso apa gitu tuh di depannya. Itu nggak ada. Itu ada siangnya, tapi itu warung sekolah, anak-anak sekolah beli es, beli apa sama untuk pekerja bengkel. Kalau sore tutup jam 4 Pak, karena pada saat itu, jangankan saat itu, sekarang pun itu masih sepi, Mas. Jalanan itu, apalagi 2016 yang memang pada musim geng motor di mana-mana ya, di Cirebon itu geger geng motor, termasuk di daerah sini juga. Di daerah Benar, seorang bernama Hanafi, 33 tahun, penjual jok motor yang berada di dekat lokasi penemuan jasad Vina dan Eki mengungkap kesaksiannya pada peristiwa 2016 silam. Menurutnya kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 23 WIB sebelum tokonya tutup, yakni lokasi Vina dan Eki meregang nyawa tepat di Jembatan Talun. Menurutnya kondisi jalan saat malam itu sepi, tak ada orang. Kendati demikian, Hanafi tak mengetahui pasti terkait detik-detik kejadian nahas tersebut. Pihaknya mengatakan hanya menyaksikan saat proses evakuasi Vina dan Eki. Adapun saat proses evakuasi, Hanafi mengaku tak melihat sepeda motor yang digunakan keduanya. Namun saat kejadian itu, ia sempat mendengar ada geng motor yang marak di kawasan tersebut. Terkini Hanafi mengaku baru mengetahui kejadian tersebut merupakan kasus pembunuhan melalui berita di televisi belakangan ini. Sebagai informasi, Vina dibunuh oleh 11 orang yang disebut anggota geng motor di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016 malam. Jasad Vina ditemukan di lokasi tidak jauh dari mayat kekasihnya, yakni Eki, yang juga menjadi korban kebrutalan geng motor. Diketahui saat itu Eki dan Vina masih berusia 16 tahun. Saat itu jasad keduanya dibuang di bawah jembatan layang. Hal itu bertujuan untuk mengelabui bahwa seakan-akan kedua korban meninggal dunia karena mengalami kecelakaan tunggal. Terkini, Ibtu Rudiana selaku ayah dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki turut membuka suara atas kasus yang kembali mencuat ke publik. Yakni Rudiana menegaskan pihaknya tidak tinggal diam dalam upaya mengungkap kasus pembunuhan anaknya dan telah bekerja sama dengan Reskrim. Adapun pihaknya saat ini turut meminta kepada masyarakat agar tak membuat pernyataan yang bisa memperburuk keadaan keluarganya.